di sebuah desa kecil, lahirlah seorang bayi bernama Randy Pratama. Kelahirannya disambut dengan sukacita oleh orang tuanya, Yudi dan Erna. Namun, sukacita itu cepat tergantikan oleh kekhawatiran ketika mereka menyadari bahwa kepala Randy tumbuh dengan cepat sementara tubuhnya tertinggal. Pada usia 4 tahun, tinggi badan Randy hanya memiliki tinggi 90 cm, setara dengan anak usia 2 tahun. Kondisi ini memicu kepedihan dalam keluarga kecil mereka. Orang tua Randy merasa hancur melihat ejekan dan tatapan sinis dari masyarakat. Di sekolah, Randy sering diejek oleh teman-temannya badut. Teriak mereka saat melihat Randy. Setiap ejekan terasa seperti tusukan yang mendalam. Erna berusaha menyemangati Randy dengan cerita tentang keajaiban dan keberanian. Namun, di luar rumah, tidak ada yang menunjukkan dukungan. Yudi, yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, merasa putus asa. Dia menyadari betapa sulitnya masa depan anaknya, dan rasa frustrasinya sering membuatnya menutup diri. Pada malam hari, ia sering duduk di luar rumah, memandangi bintang-bintang dan berdoa agar anaknya diberi kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Saat Randy memasuki sekolah menengah, keinginannya untuk menjadi tim medis semakin kuat. Ia rajin belajar dan berusaha mendapatkan nilai terbaik agar bisa masuk ke akademi keperawatan. Akan tetapi penolakan demi penolakan terus menghadang. Setiap kali ia mendaftar ke akademi keperawatan, ia mengalami penolakan mentah-mentah. "Saya mohon, beri saya kesempatan," pinta Randy dalam wawancara penerimaan. Namun, para panitia hanya melihat tinggi badannya yang tidak sesuai dengan standar. "Anda tidak akan mampu menangani situasi darurat dengan tinggi badan seperti itu," kata salah satu panitia penerimaan. Randy merasa hancur. Setiap penolakan meninggalkan bekas yang mendalam. Di rumah, suasana semakin suram. Erna sering melihat Randy duduk termenung, menatap buku pelajarannya tanpa semangat. Pada suatu malam, Randy meneteskan air mata di hadapan ibunya. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku, Ibu? Apa aku tidak pantas mendapatkan kesempatan seperti orang-orang normal?" tanyanya dengan penuh kesedihan. Erna memeluk anaknya, berusaha menenangkan dan memberinya dorongan. Ketika Randy berusia 18 tahun, tawaran tak terduga datang dari sirkus lokal. Mereka menawarkan pekerjaan sebagai badut. Tawaran ini sangat menghancurkan bagi Randy dan orang tuanya. Yudi marah besar dan mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan anak kami menjadi bahan olok-olok." Tawaran tersebut tentu saja membuat Randy semakin rendah diri. Ia mulai bertanya-tanya apakah impian besarnya akan pernah terwujud. Apalagi melihat ekonomi keluarga mereka sedang tidak terlalu bagus. Ketika ibunya, Erna, melihat betapa hancurnya anak sematawayangnya itu, dia merangkul anaknya dan berkata, "Kamu pasti bisa melakukannya. Kami percaya padamu. Jangan biarkan orang lain menentukan batasanmu." Erna mengumpulkan semua energi dan dukungan dari teman-teman mereka untuk membantu Randy. Mereka mengorganisir sebuah acara amal kecil untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan Randy. Selama acara tersebut, Randy merasa terharu melihat betapa banyak orang yang mendukungnya. Namun, dia juga merasa cemas apakah dukungan itu akan cukup untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan. Setelah mendapatkan dorongan dari ibunya dan dukungan dari masyarakat, Randy memutuskan untuk mengajukan petisi kepada pengadilan terkait ketidakadilan dalam pendidikan. Proses ini penuh dengan kesulitan. Randy harus menghadapi berbagai macam hambatan hukum dan administrasi. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan dokumen dan berdebat dengan para petinggi. Dalam salah satu sidang, seorang pejabat pemerintah mengungkapkan keraguan yang menyakitkan. Seberapa efektif dia bisa menjadi tim medis jika dia tidak bisa mencapai peralatan medis di rumah sakit? Ini membuat Randy hampir menyerah. Ia kembali merasakan kekecewaan mendalam, merasa seolah semua usaha dan pengorbanannya sia-sia. Namun, dukungan dari keluarga dan teman-temannya memberinya kekuatan untuk terus maju. Randy berusaha keras, menyiapkan argumen yang kuat dan bukti tentang kemampuannya. Erna terus memberi semangat, sering mengunjungi anaknya di luar pengadilan dan memeluknya dengan penuh kasih. "Kamu bisa melewati ini, Nak. Kami semua ada di sini untukmu," katanya dengan penuh keyakinan. Setelah 1 tahun perjuangan, akhirnya usaha Randy dan keluarganya membuahkan hasil. Mahkamah Agung memutuskan memberikan kesempatan pada orang-orang seperti Randy untuk menempuh pendidikan di bidang medis. Randy pun memboyong kedua orang tuanya untuk segera mendaftar kuliah. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia berniat mendaftar di Fakultas Kedokteran universitas terbaik di kotanya. Mengingat nilai raportnya memang pantas untuk dibanggakan. Bukan lagi sebagai perawat, kini ia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter bedah handal.
kemenangan ini membawa rasa lega dan kebanggaan yang mendalam, namun tidak tanpa harga. Saat merayakan kelulusan, Yudi dan Erna merasa bahagia, tetapi juga merasa ada rasa sakit yang mendalam karena mereka tahu betapa sulitnya perjalanan yang harus dilalui. Di acara wisuda, Yudi meneteskan air mata. "Kami sangat bangga padamu, Nak. Kami tahu betapa sulitnya semua ini." Ucapnya haru, meskipun merasa bahagia, Randy juga merasa sedih karena dia tahu ada banyak orang yang masih meragukan kemampuannya. Dia masih merasa tertekan oleh banyak penolakan yang dia alami. Namun, dia tahu bahwa orang tuanya sangat bangga dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Menjadi dokter bedah di rumah sakit ibu kota tidaklah mudah. Randy harus menghadapi tatapan skeptis dari pasien dan rekan kerjanya. Beberapa pasien bahkan bertanya dengan sinis, bagaimana seorang pria sependek ini bisa melakukan operasi. Namun Randy tak pernah memasukkannya ke dalam hati. Suatu hari, Randy dihadapkan pada operasi yang sangat kompleks. Pasien yang membutuhkan penanganannya adalah seorang anak kecil yang sangat kritis. Saat memasuki ruang operasi, Randy merasa tekanan yang sangat besar. Namun, dia mengingat semua dukungan dan perjuangannya, dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Selama operasi, terjadi komplikasi yang membuat semua orang di ruangan merasa cemas. Randy harus mengatasi situasi dengan cepat dan akurat. Kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal. Ia tak mau usahanya selama ini hancur seketika karena satu kesalahan. Setelah berjam-jam, operasi pun selesai. Randy merasa sangat lega ketika melihat anak kecil itu selamat. Orang tua pasien meneteskan air mata haru dan mengucapkan terima kasih kepada Randy. "Kami tidak pernah membayangkan bahwa seorang dokter sepertimu bisa menyelamatkan anak kami." Terima kasih. Melihat kembali perjalanan hidupnya, Randy merasakan campuran perasaan. Rasa sakit dan penolakan yang dia alami kini terasa seperti batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dia menyadari bahwa setiap rintangan yang dia hadapi telah membentuknya menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam suatu wawancara dengan sebuah media lokal, Randy mengatakan, "Semua rasa sakit dan penolakan itu sekarang terasa seperti bagian dari perjalanan yang lebih besar. Saya belajar banyak tentang kekuatan dan ketahanan dari setiap tantangan yang saya hadapi. Saya sangat bersyukur bisa berdiri di sini hari ini dan membuktikan bahwa ketidakmampuan fisik tidak menentukan kemampuan seseorang." Di akhir hari, Randy pulang ke rumahnya dengan perasaan puas. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang meraih impian pribadi, tetapi juga tentang membuktikan kepada dunia bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kebesaran. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang dihadapi, meski telah meraih kesuksesan sebagai dokter bedah, Randy tidak bisa sepenuhnya melupakan masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, ia duduk di ruang tamunya sambil menatap foto-foto lama yang dipajang di dinding. Foto-foto tersebut menggambarkan perjalanan hidupnya. Dari masa kecil yang penuh ejekan, hingga hari-hari bahagia di rumah sakit, Randy merasa bahwa meskipun dia telah mencapai impian besarnya, beberapa luka emosional masih belum sembuh sepenuhnya. Dia merasa penyesalan karena selama ini dia tidak dapat memberikan lebih banyak waktu dan perhatian kepada orang tuanya. Mereka telah banyak berkorban untuknya, dan ia merasa bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar kebanggaan. Saat dia menatap foto-foto itu, Randy teringat momen-momen yang penuh kesedihan. Salah satunya adalah ketika dia mendengar berita bahwa ayahnya mengalami masalah kesehatan yang serius. Yudi menderita stroke ringan, dan Randy merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat melihat ayahnya terbaring di rumah sakit. "Saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa selalu berada di samping ayah. Dia sudah melalui banyak hal untuk saya," kata Randy sambil meneteskan air mata. Erna, yang juga berada di sampingnya, merangkulnya dengan lembut. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Randy. Kami bangga padamu dan akan selalu mendukungmu," kata Erna dengan penuh kasih. Meskipun dianggap sebagai dokter yang handal, Randy masih menghadapi konflik di tempat kerja. Beberapa rekan kerjanya meragukan kemampuannya dan tidak segan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka di belakang punggungnya. Randy merasa tertekan dengan komentar-komentar yang merendahkan kemampuannya. Suatu hari, Randy mendapatkan tugas untuk memimpin sebuah operasi yang sangat penting. Saat persiapan dilakukan, salah satu rekan dokter, Dr. Arman, berkata dengan nada sinis, "Aku berharap kamu bisa mengatasi ini tanpa masalah. Jangan sampai nama baik rumah sakit rusak gara-gara kesalahanmu." Randy merasa emosinya memuncak, tetapi dia memutuskan untuk tetap fokus dan profesional. Selama operasi, dia bekerja dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian.
Selama beberapa jam yang penuh ketegangan, dia berhasil menyelesaikan operasi dengan sukses. Pasien yang dioperasi merasa sangat bersyukur dan memuji Randy atas keterampilannya. Setelah operasi, Randy merasa lega tetapi juga lelah. Dia bertemu dengan Dr. Arman dan berkata dengan tegas, "Saya tahu bahwa ada yang meragukan saya, tetapi saya berharap kita bisa bekerja sama dengan saling menghormati. Saya percaya bahwa kemampuan dan dedikasi saya telah membuktikan bahwa saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik, meskipun Randy telah mencapai kesuksesan profesional. Dia merasa sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jam kerja yang panjang dan tekanan di rumah sakit seringkali membuatnya kelelahan dan kurang waktu untuk keluarga. Erna dan Yudi mengerti betapa sulitnya pekerjaan anak mereka, tetapi mereka juga merindukan waktu berkualitas bersama Randy. Pada suatu akhir pekan, Randy memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dia membawa mereka ke tempat-tempat yang mereka sukai dan mencoba untuk membuat kenangan baru. Mereka mengunjungi taman hiburan, makan malam bersama, dan berbagi cerita sambil duduk di tepi pantai. Selama liburan tersebut, Randy menyadari betapa pentingnya meluangkan waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Dia merasa terharu melihat kebahagiaan di wajah orang tuanya dan bertekad untuk lebih sering meluangkan waktu bersama mereka. "Terima kasih karena selalu mendukung saya, meskipun saya seringkali tidak ada di rumah. Saya berjanji akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga," ujar Randy dengan penuh perasaan. Dengan kesuksesan yang dicapainya, Randy menghadapi tantangan baru yang tidak terduga. Rumah sakit Citra Sehat menghadapi krisis keuangan, dan ada kemungkinan pemotongan anggaran yang dapat mempengaruhi departemen bedah. Randy merasa cemas karena dia tahu bahwa pemotongan ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Randy memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan merancang rencana untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Dia bekerja sama dengan timnya untuk mengembangkan solusi inovatif, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan optimisasi proses-proses ini memerlukan banyak usaha dan ketegangan. Randy sering bekerja larut malam dan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menyelamatkan departemennya. Namun, keberaniannya dan dedikasinya membuahkan hasil. Rumah sakit berhasil melewati krisis dan dapat melanjutkan pelayanan dengan kualitas yang baik. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Randy menerima penghargaan sebagai dokter terbaik tahun ini dari Rumah Sakit Citra Sehat. Penghargaan ini bukan hanya untuk prestasinya sebagai dokter bedah, tetapi juga untuk dedikasinya dalam mengatasi tantangan dan membantu rumah sakit melalui masa-masa sulit. Di acara penghargaan, Randy menyampaikan pidato dengan penuh emosi. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk melihat saya sukses. Ini adalah kemenangan untuk kita semua." Setelah acara tersebut, Randy merayakan dengan keluarga dan teman-temannya. Meskipun dia merasa bangga dengan pencapaiannya, dia juga merasa bahwa perjalanan ini telah membentuknya menjadi orang yang lebih baik. Dia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberi dampak positif kepada orang lain dan membangun hubungan yang kuat. Di malam hari setelah acara penghargaan, Randy duduk sendirian di teras rumahnya sambil menatap bintang-bintang di langit. Suasana tenang dan sepi membuatnya merenung. Kehidupannya dipenuhi oleh rintangan, tetapi dia belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada mengatasi kesulitan, tetapi juga pada kemampuan untuk terus maju meskipun ada keraguan dan penolakan. Dia merasa bersyukur atas dukungan orang tuanya dan semua orang yang percaya padanya sepanjang perjalanan ini. Erna dan Yudi, yang kini telah pulih dan berusia lanjut, datang ke teras dan duduk di samping Randy. Mereka memandang ke arah yang sama, menikmati keindahan malam bersama. Yudi memecah keheningan. "Randy, kami selalu percaya padamu. Melihatmu berhasil seperti sekarang ini membuat semua perjuangan dan pengorbanan kami terasa sangat berarti." Erna menambahkan dengan lembut, "Kamu telah membuktikan bahwa cinta dan ketekunan dapat mengatasi segala rintangan. Kami bangga padamu, bukan hanya karena pencapaianmu, tetapi karena keteguhanmu dalam menghadapi kesulitan." Randy merasakan air mata menggenang di matanya. Dia menatap wajah orang tuanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih untuk semua dukungan dan cinta kalian. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Saya berjanji akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, baik sebagai dokter maupun sebagai anak." Malam itu, Randy merasa bahwa hidupnya telah mencapai makna yang lebih dalam. Dia menyadari bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang dia hadapi
adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar. Dia merasa bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian individu, tetapi juga dari bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain, dan bagaimana kita memberi makna pada perjalanan kita. Randy berdiri, merangkul orang tuanya, dan menatap langit yang penuh bintang. Dalam hati, dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak hal yang harus dilakukan, dan banyak impian yang harus dikejar. Namun, dia merasa siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan harapan baru. Dia mengucapkan selamat tinggal pada malam itu dengan keyakinan bahwa apapun tantangan yang akan datang, dia memiliki kekuatan dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapinya dengan penuh rasa syukur. Randy mengerti bahwa perjalanan hidupnya telah mengajarinya banyak hal, dan dia siap untuk melanjutkan petualangannya dengan penuh semangat dan dedikasi. Cerita ini mengajarkan bahwa meskipun perjalanan hidup bisa penuh dengan rintangan, ketahanan, dukungan keluarga, dan keyakinan pada diri sendiri dapat membuat perbedaan yang signifikan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.